Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cahaya matahari yang menembus melalui ranting-ranting pohon hijau subur, dan mengalir turun ke alun-alun, suasana tampaknya secara bertahap menjadi sunyi karena satu kalimat dari pemuda kurus itu. Para pemuda malas dari suku naga berdiri di cabang-cabang pohon di sekitar alun-alun menoleh untuk melihat pemuda itu. Ada sedikit kejutan tambahan di mata mereka. Karena Yansan bisa mendapatkan tempat di kolam transformasi naga, ini menunjukkan kedudukannya di antara anggota generasi muda suku naga. Sekarang, manusia ini yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal, sebenarnya berdiri di depannya sebagai penantang. Terlepas dari hasil akhirnya, keberaniannya saja sudah memenangkan pujian dari banyak orang. Berdiri di alun-alun, Yansan memiliki ekspresi kaget karena jawaban Lindong. Dia menatap Lindong dan tertawa. Tidak heran kalau Lord Kingzi memandangmu dengan penuh hormat, ucap Yansan. Aku sangat menyesal telah merebut tempatmu. Meskipun demikian, aku pikir mungkin yang terbaik untuk menerima pertarungan yang menyenangkan dengan kamu, balas Lindong sambil tertawa. Dia sangat menyadari betapa sombongnya para pemuda dari suku naga ini. Namun, dia tidak membenci mereka karena ini. Ini karena mereka memang memiliki kualifikasi yang memungkinkan mereka untuk bertindak dengan cara ini. Aku tidak akan menahan diri, ucap Yansan sambil mengangguk. Ada niat bertarung panas berapi-api yang melonjak di matanya. Itu yang terbaik, balas Lindong. Lindong sedikit mengangguk. Dia juga ingin mengetahui seberapa kuat generasi suku naga, yang menjadi salah satu dari 4 suku penguasa. Yansan membuka bibirnya menjadi senyum saat dia perlahan-lahan melangkah mundur. Orang-orang di sekitarnya dengan cepat melangkah mundur dan suasana tiba-tiba menjadi tegang. Dia benar-benar individu yang berani, karena dia benar-benar akan menerimanya, ucap Yan Feng. Yan Feng tersenyum sambil menatap kedua orang yang saat ini dalam keadaan berhadapan. Setelah itu, dia melirik Yuan Xin, yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Menurutmu, berapa lama Lindong bisa bertahan?" tanya Yang Feng. "Bukankah terlalu dini bagimu untuk merayakannya?" jawab Yuan Xin sambil memelototinya dan melanjutkan. "Meskipun Lindong hanya pada tahap kematian mendalam ringkat awal, ia memiliki banyak teknik yang kuat. Aku sendiri telah mendengarnya dari Paman Duan, bahkan Panglima Iblis Naga Langit tidak dapat memperoleh banyak keuntungan ketika dia bertarung melawannya." Oh, semburat kaget melintas di wajah Yan Feng setelah mendengar ini. The Heaven Dragon Demon Commander berada pada tahap samsara, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan dalam pertarungan melawannya. Namun, Lindong benar-benar bisa menyamainya, pikir Yan Feng. Itu sangat tidak mungkin kan, karena dia telah melakukan kebaikan besar untuk suku naga kita. Oleh karena itu, Paman Duan dan yang lainnya kemungkinan besar sudah berusaha memberinya wajah, ucap Yan Feng. Yuan Xin ragu-ragu sejenak ketika menghadapi keraguan Yan Feng. Dia juga memiliki keraguan tentang kata-kata Duan Tao juga. Apapun alasannya, Lindong hanya pada tahap kematian mendalam tingkat awal, dan ada terlalu banyak kesenjangan antara dia dan ahli tahap samsara. Apakah itu benar atau tidak, kita akan segera tahu, ucap Yuan Xin. Mereka berdua saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat alun-alun. Itu sangat mungkin untuk mengetahui apakah Lindong benar-benar terampil, dengan cara menyeretnya keluar untuk berdebat. Ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Yansan, jika Lindong memiliki fondasi yang lemah, mereka akan bisa langsung tahu. Percakapan dalam alun-alun secara bertahap menghilang saat atmosfer menjadi semakin tegang. Sementara itu, kekuatan Yuan yang agung juga mulai perlahan-lahan berputar di sekitar dua sosok di tengah, menyebabkan banyak hembusan angin muncul di alun-alun. Mata Yansan terfokus dengan penuh perhatian pada Lindong. Selanjutnya, dia menekuk kedua kakinya. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang megah di sekitarnya tiba-tiba meledak. Wush! Setelah Yuan Power meledak, semua orang melihat sosok yang tertutup cahaya melintas. Yansan sudah berada di atas kepala Lindong saat berikutnya dia muncul, di saat dia memutar tubuhnya, sebuah tendangan diayunkan dengan kejam ke bawah seperti ekor naga besar. Sementara itu, kakinya juga membesar dengan cepat sebelum sisik naga yang padat muncul. Ada kilau seperti logam yang dipenuhi dengan kekuatan. Sebuah tendangan mengayun ke depan dan tanah di bawahnya menjadi retak, dan membentuk banyak garis retakan, itu sudah jelas, Yansan tidak menahan sama sekali ketika dia menyerang.
Lindong mengangkat kepalanya. Kaki naga yang berayun itu, yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif, tercermin dalam matanya yang hitam pekat. Menghirup udara dalam-dalam, cahaya hijau terang tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan melemparkan pukulannya ke depan. Mengaum, 100 simbol cahaya naga hijau tiba-tiba naik dari sekitar tubuh Lindong. Setelah itu, mereka terjalin di lengannya. Sisik naga hijau muncul dan kekuatan besar bergema, lalu mengaduk riak di ruang sekitarnya. Itu Green Heaven Materialist Dragon Skill, seru para penonton yang kaget. Banyak anggota suku naga melihat simbol cahaya naga hijau yang telah meletus dari dalam tubuh Lindong. Sebelum semburat guncangan melintas di mata mereka, itu sudah jelas, mereka mengenali seni bela diri ini yang bisa diperingkatkan di antara seni bela diri top di suku naga mereka. Selain itu, fakta yang paling mengejutkannya adalah, bahwa Lindong yang tidak memiliki garis keturunan suku naga, dia mampu melepaskan kekuatan yang sangat kuat ketika menggunakan seni bela diri ini yang dimiliki suku naga mereka. Bang! Tinju dan kaki saling berbentrokan dengan keras di tengah-tengah sepasang mata yang terkejut. Udara itu sendiri tampak kaku sejenak pada saat itu. Setelah itu, mereka semua lari menjauh ke kejauhan. Gelombang serangan yang terlihat dengan mata telanjang segera menyebar. Segera, setiap batu yang kokoh di dekat Lindong berubah menjadi debu. Bahkan, segala sesuatu dalam radius 1000 kaki mulai runtuh, sementara retakan menyebar ke segala arah. Lindong terlihat tetap tenang, sementara sisik hijau di tangannya berkedip dengan cepat. Sementara itu, ada sinar hitam dari terowongan cahaya di dalam bagian sisiknya yang gelap, karena diam-diam melahap kekuatan sombong yang telah menyerang tubuhnya. Luar biasa, ucap Yan San. Yan San tertawa terbahak-bahak. Matanya dipenuhi dengan ekspresi liar dan bersemangat. Dia bergerak dan tubuhnya mendekati Lindong dengan cara seperti hantu. Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi naga tempur yang kejam. Tinju, siku, bahu, kaki. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan dan mematikan. Bang bang bang, cahaya hijau yang gemilang melilit tubuh Lindong. Menghadapi serangan toren Yan San, ia memilih untuk tidak mundur. Sebaliknya, tinjunya dan kakinya mendesing di udara, dan dia benar-benar berhasil menahan serangan Yan San. Dengan mengandalkan simbol leluhur yang melahap untuk menjaga tubuhnya, sulit bagi kekuatan liar dan keras yang telah meresap ke dalam tubuhnya untuk memiliki banyak dampak. Meskipun Lindong lebih rendah dalam hal kekuatan dan kultivasinya, dia tidak takut dengan bentrokan ini. Dua sosok cahaya saling bersilangan dengan sengit di tengah-tengah suara angin deras yang memekakkan telinga. Tanah itu runtuh di mana dua tokoh itu saling bersilangan. Naga hijau dan naga api mengeluarkan raungan yang dalam. Aura mereka berdua sangat menakutkan. Banyak pasang mata menatap tajam pada kedua sosok yang terlibat dalam perkelahian yang menakutkan. Setelah itu, kejutan di mata mereka semakin dalam. Sepertinya mereka memang meremehkan Lindong yang hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat awal. Tiba-tiba, kedua sosok itu sekali lagi berselisih dengan sengit di alun-alun. Hijau dan merah saling bersilangan ketika dua tinju yang sangat keras berselisih. Lindong mengangkat kepalanya setelah bentrokan itu. Dia membuka bibirnya dan tersenyum ke arah Yan San yang berdiri di depannya. Majestic Mental Energy tiba-tiba bergerak maju pada saat ini. Itu seperti latihan yang tajam karena bersiul dengan kejam ke arah Yan San. Ini energi mental, gumam Yan San kaget, itu sudah jelas, dia tidak berharap kalau Lindong sebenarnya memiliki energi mental yang kuat. Meskipun tubuh fisik suku naga mereka kuat, energi mental bukanlah salah satu dari pakaian kuat mereka. Oleh karena itu, energi mentalnya jelas lebih rendah daripada Lindong. Oleh karena itu, Yan San menekan jari kakinya di tanah ketika menghadapi serangan energi mental yang tiba-tiba dari Lindong. Tubuhnya menarik diri secara eksplosif, sementara dia secara bersamaan melemparkan tinjunya ke depan. Energi liar dan keras mencegat menahan energi mental. Ini semakin menarik. Aku tidak menyangka, ternyata kamu mengolah energi mental juga, ucap Yan San. Yan San menstabilkan tubuhnya. Meregangkan tubuhnya, suara retak segera meletus dari seluruh tubuhnya. Sementara itu, matanya kaget saat dia menatap Lindong. Lindong tersenyum tak menjawab. Kamu memang sangat kuat. Faktanya, kamu adalah orang pertama pada tahap kematian mendalam tingkat awal yang mampu bertarung dengan aku sampai sejauh itu, ucap Yan San sambil menjilat bibirnya. Matanya menjadi semakin tegas, itu sudah jelas, kekuatan bertarung luar biasa Lindong benar-benar memicu minatnya. Namun, meskipun kamu memiliki keterampilan naga wujud hijau surgawi, aku juga memiliki tubuh naga api brilian. Mari kita cari tahu, apakah Green Dragon Materialist Dragon Skill atau Brilliant Flame Dragon Body aku yang lebih kuat. Uksap Yan San.
Cahaya merah gelap yang tampak seperti api menyebar di langit. Api merah berkumpul di belakang Yan San, dan tampaknya telah berubah menjadi naga merah besar yang berapi-api. Ini adalah tekanan sebenarnya dari anggota suku naga. Ekspresi Lindong perlahan-lahan berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan kalau tubuh naga api cemerlang yang dipraktikkan Yan San, itu juga merupakan tubuh yang sangat kuat yang mengendalikan seni bela diri. Faktanya, itu kemungkinan tidak kalah dengan Green Heaven Materialist Dragon skill miliknya. Armor naga api cemerlang, teriak Yan San. Melayang di langit, Yan San tiba-tiba mengeluarkan teriakan dingin. Segera, naga besar merah berapi menyelimutinya. Setelah itu, api berkumpul dan berubah menjadi baju tempur yang berapi-api dan berkilauan. Di balik armor tempurnya, ada seekor naga besar dan naga itu mengeluarkan aura menakutkan. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia menatap Yan San yang tubuhnya ditutupi oleh baju perang merah menyala. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkan serangannya ke depan. 100 simbol cahaya naga hijau langsung berubah menjadi naga hijau yang meraung, dan langsung menerjang ke arah Yan San. Dentang. Namun, Yan San hanya membelah bibirnya dan tersenyum ketika menghadapi serangan Lindong. Tubuhnya tidak bergerak, ketika dia membiarkan naga hijau yang berisi kekuatan liar dan keras saat menabrak tubuhnya. Suara benturan logam menyebar, tetapi dia hanya mundur beberapa langkah. Sementara itu, baju besi merah menyala di tubuhnya muncul benar-benar tanpa lecet. Kamu tidak dapat menghancurkan armor naga api brilian aku, ucap Yan San sambil tertawa. Lindong sedikit mengernyit. Yan San memang layak menjadi anggota suku naga. Lindong telah bertarung dengan banyak ahli tahap kematian mendalam yang sempurna sebelumnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bermasalah untuk ditangani seperti Yan San. Sepertinya tubuh fisik suku naga memang sangat kuat. Pada saat ini, keributan sekali lagi menyebar di alun-alun. Situasi ini di depan mereka telah berubah secara drastis, setelah Yan San melepaskan tubuh naga api briliannya. Karena Lindong tidak dapat menghancurkan pertahanannya, itu adalah hal yang sia-sia baginya untuk melanjutkan pertarungan. Tentu saja, tidak ada yang berani mengejeknya. Semua pemuda dari suku naga tahu seberapa kuat Yan San ini. Bahkan, mereka sangat menderita di tangannya. Namun, Lindong mampu memaksa Yan San menggunakan armor naga api briliannya. Ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia memang kuat, namun, masih ada jarak yang agak jauh jika dibandingkan dengan apa yang dikatakan Paman Duan, ucap Yuan Xin. Ketika Yuan Xin melihat adegan ini, dia sedikit mengernyit. Dia merasa sedikit kecewa dan ragu. Mengapa Lord Kingzi sangat memuji dia, tanya Yuan Xin. Berdiri di sampingnya, Yan Feng mengangkat bahu untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Setelah itu, dia dengan malas merentangkan pinggangnya dan menjawab, "Lupakan saja, ini sudah hampir berakhir," jawab Yan Feng. Ekspresi Yan Feng berubah saat suaranya terdengar. Orang bisa melihat Lindong tiba-tiba mengangkat tangannya yang panjang. Sementara itu, ada senyum muncul di wajahnya yang muda. "Karena kamu sangat percaya diri, aku akan menghancurkannya di depan mata kamu sendiri," ucap Lindong. "Hahaha, apakah aku tidak salah dengar? Kamu mengatakan kalau kamu dapat menghancurkan armor naga api brilian aku," balas Yan San. Berada di udara, Yan San mengungkapkan matanya dari bawah bajunya, saat senyum mengejek melintas di atas mereka. Kemungkinan dia tidak bisa menahan tawa karena mendengar kata-kata Lindong. Jika dia menaruh semua kekuatannya di baju besi naga ini, dia akan bisa menerima pukulan bahkan dari ahli panggung samsara. Apa yang bisa digunakan Lindong ini untuk memecahkannya, ucap para penonton. Tawa juga bergema di sekitar alun-alun, sementara ekspresi mengejek muncul di mata mereka. Mereka semua ingin melihat teknik apa yang akan digunakan Lindong untuk menghancurkan armor naga api brilian ini, yang bahkan mereka sendiri tidak berdaya terhadapnya. Di dalam alun-alun, Lindong hanya tersenyum. Dia mengabaikan keraguan dan tawa mereka. Tangannya terulur dengan dua jari yang mencuat seperti pedang pendek dan ramping. Kilatan cahaya hitam dan lengkungan petir tampak menari-nari di antara jari-jarinya. "Aku benar-benar tertarik untuk melihat bagaimana caranya kamu akan menghancurkan pelindung nagaku," ucap Yan San. Yan San tertawa keras. Tawanya dipenuhi dengan kesombongan. Segera setelah itu, cahaya merah menyilaukan menyebar dari dalam tubuhnya segera menutupi langit dan tanah. Baju besi di tubuhnya berbinar-binar, dan samar-samar tampak sedikit transparan. Sekilas, itu tampak seperti kristal merah berapi yang sangat indah. Lindong sedikit menurunkan matanya, sementara cahaya hitam dan busur petir di ujung jarinya tumbuh semakin terkonsentrasi. Jejak energi menyusut di antara dua jarinya. Ini berlanjut selama selusin napas, sebelum kedua jarinya mengambil warna-warna hitam dan kilat.
Hal yang paling aneh adalah jari-jarinya yang muncul seolah-olah itu adalah cairan kental, dan bahkan ada cairan petir hitam yang menetes dari mereka. Namun, tetesan ini lenyap dalam sekejap. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan melihat dua simbol yang nyaris tak terlihat perlahan-lahan naik turun dalam cairan kilat hitam yang berputar itu, sementara ruang di sekitarnya tampak beriak. Tawa yang awalnya hadir di alun-alun, secara bertahap berubah menjadi sunyi. Banyak tatapan bingung dan tidak menentu saat melihat ke arah jari-jari Lindong yang sekarang tampak aneh. Mereka akhirnya dapat mendeteksi riak berbahaya darinya. Di balik baju besi kristal merah yang menyala-nyala, mata Yan San secara bertahap berubah menjadi suram juga pada saat ini, ketika gelombang fluktuasi Yuan Power yang semakin kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Detik berikutnya, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya di tengah-tengah keheningan ini. Petir hitam melonjak di kedalaman matanya yang hitam pekat, itu membuatnya tampak aneh. Wush! Tubuhnya seperti busur panah yang sangat mengejek, yang tiba-tiba saja dilepaskan pada saat ini. Semua orang hanya bisa melihat gambar-gambar berikutnya, yang secara berturut-turut menyapu di alun-alun. Ketika mereka fokus sekali lagi, mereka melihat ruang di depan Yan San tiba-tiba berubah dan sosok seperti hantu muncul. Penjaga api cemerlang, teriak Yan San. Teriakan rendah dan dalam Yan San bergema saat ini, cahaya merah menyala membesar, dan berubah menjadi magma yang mulai mengalir ke bawah. Akhirnya, itu berubah menjadi patung naga magma yang menutupi tubuh Yan San. Patung berbentuk naga ini terdiri dari magma merah yang berapi-api, dan diselimuti kontur yang terlihat lincah. Sisik-sisiknya berkedip-kedip, dan mengeluarkan perasaan ketangguhan yang tidak bisa dihancurkan. Patung naga tercermin di mata Lindong, namun, ekspresinya tidak berubah. Dua jarinya yang seperti cairan mendorong ke depan. Pada saat itu, seolah-olah ruang itu sendiri hancur di ujung jarinya. Kilat hitam Lindong langsung melesat menuju patung naga. Saat mereka saling bersentuhan, cahaya yang cemerlang tampak meledak. Namun, semua orang melebarkan mata mereka dan fokus dengan sungguh-sungguh pada titik bentrokan. Segera setelah itu, mereka terpana melihat jari-jari Lindong langsung menembus patung naga. Tubuh Lindong tiba-tiba berhenti dan cahaya terang secara bertahap tersebar, dan mengungkapkan dua sosok yang hampir menyentuh. Keduanya sama seperti patung. Retak. Namun, momen mematung ini tidak berlangsung terlalu lama. Setelah itu, semua orang melihat banyak retakan perlahan-lahan menyebar pada patung itu, ketika potongan-potongan magma terus jatuh dari patung naga itu. Akhirnya, itu benar-benar dihancurkan dengan keras. Setelah runtuhnya patung berbentuk naga, semua orang dapat dengan jelas melihat kalau dua jari aneh Lindong yang meneteskan cairan kilat hitam, mendarat dengan lembut di antara alis Yan San. Armor naga yang awalnya ada di sana telah meleleh, dan menciptakan lubang besar. Penampilan itu seolah-olah yang perlu dilakukan Lindong, karena pilu mengulurkan jarinya sedikit lebih jauh untuk menusuk kepala Yan San. Tidak ada yang percaya kalau tubuh fisik Yan San yang berdiri untuk melawan dua jari aneh yang telah menghancurkan patung naga dan armor naga api brilian. Di dalam alun-alun, Yan San tampaknya sangat menyadari fakta ini juga. Oleh karena itu, dengan dua jari aneh yang berada kurang dari setengah inci dari dahinya, tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Satu-satunya hal yang berubah adalah matanya, yang sekarang dipenuhi dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Dia pada dasarnya tidak dapat menanggapi dalam momen itu pada detik itu sebelumnya. Pada saat ia pulih, ia menyadari kalau pertahanannya yang terkuat telah mudah dipatahkan oleh serangan dua jari Lindong. Kamu telah menang, ucap Yan San. Yan San tertegun cukup lama, sebelum kekecewaan akhirnya muncul di matanya yang penuh ketakutan. Dia tidak tahu bagaimana Lindong berhasil melakukannya, tetapi kenyataannya sangat kejam. Lindong memberinya senyum ramah ketika kedua jari yang meneteskan cairan petir hitam secara bertahap kembali normal. Selanjutnya, dia menarik tangannya dan mendesah dalam hatinya. Yan San ini memang lawan yang sulit. Lindong sebenarnya terpaksa menggunakan teknik terkuatnya untuk menghancurkan pertahanannya. Namun, serangan yang menggabungkan kekuatan dua simbol leluhur telah sangat melelahkannya. Setelah semua itu, bahkan Komandan Iblis Naga Langit hampir menderita kerugian besar karena serangan ini. Tidak mengherankan kalau itu bisa menghancurkan pertahanan Yan San. Namun, bahkan sekarang Lindong tidak dapat menggunakan serangan seperti itu secara berurutan. Kekuatanku masih belum bisa mengimbanginya, gumam Lindong. Lindong mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki banyak teknik, itu mungkin justru karena dia mengalihkan perhatiannya pada teknik-teknik ini, yang menyebabkan kemajuan kekuatannya yang semakin kecil.
Di satu sisi, ini mirip dengan mendapatkan sesuatu dengan mengorbankan sesuatu yang lain. Terlebih lagi, alasan mengapa ia perlu meminjam kelompok transformasi naga kuno suku naga, itu untuk mendorong dirinya ke arah terobosan lain. Orang ini, dia benar-benar menghancurkan pertahanan terkuat kakak laki-laki itu, ucap Yan Feng. Ekspresi Yan Feng menjadi sangat suram ketika dia melihat hasilnya, berada di sampingnya, ekspresi wajah indah Yuan Xin juga sedikit emosional. Bahkan dia merasa tidak berdaya saat melawan pertahanan Yan San. Namun, Lin Dong ini telah secara langsung merusaknya. Tampaknya evaluasi Lord Qinzi memang agak masuk akal, ucap Yan Feng sambil tertawa getir. Dia adalah orang yang sangat bangga. Namun, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui kalau mereka benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian awal mereka terhadap Lin Dong. Yuan Qian memandang ke alun-alun yang sekarang lebih tenang dan hanya tersenyum tipis, anak-anak muda yang semula angkuh ini, akhirnya bisa kehilangan kesombongan mereka. Ini juga baik. Itu membuat mereka mengerti kalau selalu ada seseorang yang lebih baik, dan mereka tidak boleh bangga bahwa mereka lebih unggul hanya karena mereka memiliki garis keturunan suku naga. Namun, Lin Dong ini sebenarnya bisa menggunakan kekuatan dua simbol ancestral hingga sedemikian rupa. Ini sungguh luar biasa. Yuan Qian bertukar pandang dengan beberapa tetua suku naga yang berada di sampingnya. Ada beberapa keheranan di mata mereka. Kekuatan menakutkan di ujung jari Lin Dong sebelumnya tidak luput dari persepsi mereka. Terima kasih telah mengizinkan aku atas kemenangan ini, ucap Lin Dong sambil menarik tangannya ketika kristal di tubuh Yan San tersebar. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada Yan San yang tersenyum pahit. Teman Lin Dong memang kuat. Aku adalah orang yang buta sebelumnya, balas Yan San yang agak berpikiran luas. Meskipun telah dikalahkan, ia masih menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Namun demikian, sikap dirinya saat ini tidak lagi acuh seperti sebelumnya. Itu jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Ungkapan kekuatan adalah raja, itu adalah aturan yang tidak berubah dimanapun seseorang berada. Aku akan menyerahkan tempat aku untuk masuk ke kolam Dragon Transformation kepada teman Lin Dong, ucap Yan San. Terima kasih banyak saudara Yan San. Lin Dong menyeringai dan menjawab. Dia memiliki kesan yang agak bagus tentang Yan San ini. Dia mungkin sombong, tetapi dia tidak angkuh. Kalian anak-anak nakal selalu maunya menang sendiri. Sekarang, kamu akhirnya diberi pelajaran kan, ucap Yuan Qian sambil tertawa, ketika dia berjalan ke alun-alun dengan para tetua. Para pemuda dari suku naga di sekitar alun-alun mengangkat bahu mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kali ini. Kemampuan Lin Dong yang luar biasa memang membangkitkan sifat kompetitif mereka. Sepertinya mereka tidak mampu mengabaikan pelatihan mereka di masa depan. Karena hasilnya telah keluar, kita akan membuka kolam transformasi naga kuno 3 hari kemudian. Pada saat itu, Lin Dong, Yuan Xin, dan Yan Feng, akan memasuki kolam transformasi naga. Mata emas Yuan Qian memandang ke arah mereka bertiga saat berkata, hahaha, aku benar-benar berharap untuk melihat tingkat tulang dragon apa yang akan muncul dari kolam Dragon Transformation kali ini, ucap Yuan Qian dengan penuh minat. Apakah ada nilai yang berbeda dengan tulang naga? Tanya Lin Dong kaget. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. The Dragon Transforming Pool dapat meremukkan tulang seseorang, dan menguatkan mereka ke tingkat yang sangat kuat. Penguatan seperti itu juga dibagi menjadi tingkatan yang lebih lemah dan lebih tinggi. Biasanya, itu dibedakan menjadi tulang naga kelas atas, menengah, dan rendah, jawab Yuan Qian. Yuan Qian tidak terkejut kalau Lin Dong bingung. Bagaimanapun juga, informasi ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh anggota suku naga saja. Tentu saja, naga tulang kelas atas bukanlah tulang naga terkuat. Di atasnya adalah sesuatu yang dikenal sebagai tulang naga kuno. Kedua nilai ini berada pada dua level yang sangat berbeda. Namun, hanya sedikit yang bisa mendapatkannya, ucap Yuan Qian menjelaskan. Oh, Lin Dong menatap Yuan Qian dengan rasa ingin tahu. Tampaknya dia cukup tertarik pada apa yang disebut tulang naga kuno. Ketika Lord Qingzi memasuki kolam transformasi naga kuno saat itu, tulang naga yang dia dapatkan adalah tulang naga kuno, ucap Yuan Qian. Lin Dong membasahi bibirnya. Hanya pada saat ini dia baru mengerti, betapa kuatnya tulang naga kuno ini. Baiklah, kalian semua harus kembali dan beristirahat. Kolam transformasi naga kuno akan terbuka dalam 3 hari. Yuan Qian melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi dan bersenang-senanglah saudara laki-laki Lin Dong. Ada banyak hal menyenangkan di suku naga ini, ucap Yuan Qian. Lin Dong mengangguk. Namun, sebelum dia bisa pergi, dia ditarik oleh Yan San yang tertawa. Melihat ini, Lin Dong tersenyum tak berdaya dan hanya bisa membiarkan orang ini menariknya.
Setelah itu, banyak pemuda dari suku naga yang tertarik padanya, dan berkerumun di sekitar mereka saat mereka menghilang ke kejauhan. Yuan Qian tidak bisa menahan tawa saat dia melihat mereka pergi. Pemimpin suku, tulang naga kuno memang kuat, tetapi kamu tampaknya telah melupakan satu jenis terakhir. Seorang tetua suku naga tersenyum saat melihat sekelompok besar anak-anak yang telah pergi, sebelum tiba-tiba berbicara. Yuan Qian kaget setelah mendengar ini. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya memandangi tetua itu. Apakah kamu berbicara tentang Primal Dragonborn? Itu bahkan lebih jarang daripada tulang naga kuno. Apakah kamu benar-benar percaya itu akan muncul lagi? Jawab Yuan Qian. Tetua itu tertawa datar dan menggelengkan kepalanya. Ini memang agak tidak realistis. Penampilan tulang naga kuno sudah sangat memuaskan. Adapun Primal Dragonborn, mereka seharusnya bisa melupakannya, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.